Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4, gimana kabarnya? Halo semuanya. Anak-anak yang hebat, kreatif, semangat pagi. Jumpa lagi dengan Ibu Siti Rohmah pada mata pelajaran fikih. Anak-anak, yang kita pelajari sekarang ialah tentang sholat idain. Tentang apa anak-anak? Ya, tentang sholat idain. Sebelumnya anak-anak, mari kita mulai dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana anak-anak? Sudah siap kan untuk belajar? Ya, bagus, hebat. Baiklah anak-anak, sholat idain adalah sholat 2 hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Sholat hari raya Idul Fitri dan sholat hari raya Idul Adha dilaksanakan 1 kali dalam setahun. Sholat hari raya Idul Fitri bertepatan pada tanggal 1 Syawal. Sholat hari raya Idul Adha dilaksanakan bertepatan pada tanggal 10 Zulhijjah. 2 hari raya ini anak-anak adalah sebagai hari kebahagiaan bagi umat muslim. Kenapa? Karena 2 hari raya ini adalah bentuk kemenangan untuk umat muslim. Baiklah anak-anak, sholat idain, di dalam sholat idain ini yang kita bahas ada beberapa yang kita bahas tentang sholat idain ini. Yang pertama ialah tentang yaitu pengertian sholat idain. Yang kedua hukum dan waktu pelaksanaannya. Yang ketiga sunah-sunah sholat idain. Yang keempat adalah hikmah sholat idain. Yang pertama anak-anak yaitu pengertian sholat idain, yaitu sholat 2 rakaat yang dilaksanakan setiap tahun sekali pada 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Sholat ini dilaksanakan umat Islam untuk menyambut 2 hari raya. Sholat Idul Fitri berasal dari kata Id, artinya kembali. Dan Fitri yang artinya berbuka. Jadi, Idul Fitri berarti kembali berbuka. Dikatakan kembali berbuka karena sholat Idul Fitri dilaksanakan setelah orang muslim menunaikan puasa selama 30 hari atau sebulan penuh. Maka umat muslim kembali berbuka. Anak-anak, itu tadi pengertian sholat idain. Sekarang tentang hukum dan waktu pelaksanaan sholat idain. Sholat Idul Fitri dan Idul Adha hukumnya sunnah mu'akkad. Hukumnya sunnah mu'akkad, artinya sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Waktunya kapan anak-anak? Waktu pelaksanaan sholat idain
Yang pertama sholat Idul Fitri, yaitu bertepatan pada tanggal 1 Syawal. Sholat Idul Adha dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Sholat Idul Fitri, anak-anak, ada sunnah-sunnah yang bisa dilaksanakan oleh umat muslim. Sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, sunnah apa sajakah yang bisa dilaksanakan oleh umat Islam? Baiklah, yang pertama, mandi sebelum sholat Idul Fitri. Yang kedua, memakai wangi-wangian. Yang ketiga, memakai pakaian yang paling bagus yang dimiliki tentunya. Yang keempat, makan dan minum terlebih dahulu sebelum sholat Id. Yang kelima, melewati jalan berbeda ketika berangkat dan pulang dari sholat Id. Yang keenam, mengumandangkan takbir dari terbenamnya matahari akhir bulan Ramadan sampai selesainya pelaksanaan sholat Id. Begitu juga sholat Idul Adha. Ada sunnah-sunnah yang bisa dilaksanakan oleh umat muslim sebelum melaksanakan sholat Idul Adha. Tadi sholat Idul Fitri, sekarang sholat Idul Adha. Sunnah apa sajakah yang bisa dilaksanakan oleh umat muslim, anak-anak? Yang pertama, sama, mandi sebelum sholat Idul Adha. Yang kedua, tidak makan dan minum sebelum sholat Id. Yang ketiga, memakai wangi-wangian. Keempat, melewati jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang dari tempat sholat Id. Dan yang kelima, mendengarkan khutbah Idul Adha. Berdasarkan dari keterangan tersebut, dapat kita simpulkan, anak-anak, bahwa terdapat beberapa perbedaan antara kesunahan Idul Fitri yang dilaksanakan sebelum sholat Idul Fitri dan kesunahan yang dilaksanakan sebelum sholat Idul Adha. Baiklah anak-anak, yang selanjutnya ialah hikmah sholat Idain. Ada beberapa hikmah dari sholat Idain. Yang pertama, anak-anak, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memupuk rasa persaudaraan. Yang ketiga, saling mengenal. Keempat, untuk menyebarkan syiar Islam, terutama sholat. Yang kelima, sebagai sebuah wadah untuk belajar tentang agama dari para ulama. Selanjutnya, saat yang tepat untuk saling memberi semangat dan memberi semangat, saling menasihati antar jamaah dalam kebenaran dan kesabaran. Menjaga persatuan dan kesatuan umat muslim. Menguatkan tali silaturahmi. Itulah anak-anak hikmah dari persaudaraan. Mungkin sampai sini semuanya bisa dipahami. Alhamdulillah, tentunya semuanya sudah paham. Alhamdulillah. Mari kita tutup bersama-sama pelajaran ini dengan membacakan Alhamdulillah. Syukron katsiron ala ihtimamikum.
Semoga ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat, bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tutup dengan membacakan surah ayat Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.